Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak K3 bersama Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Maumere yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali, murid yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti pertemuan tentang persiapan PKL anak kelas 12 PKL. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Kami minta acara selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak K3 jurusan TKR. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya berdiri saja supaya saya bisa menyapa Bapak Mama yang ada di paling pojok belakang maupun paling pojok belakang sebelah timur. Ya, selamat pagi semua. Yang pertama-tama saya menyampaikan berlimpah terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu daripada orang tua wali siswa kelas 12 TKR. Di dalam pagi hari ini, khususnya jurusan TKR, saya sebagai K3 baru, saya juga didampingi dengan Bapak Waka Sarana Prasarana dan Bapak dan Ibu wali kelas daripada TKR 1 maupun sampai TKR 3. Di pagi hari ini pun saya merupakan K3 yang baru. Saya juga memperkenalkan nama saya Jackson Jensida sebagai ketua TKR yang TKRO yang baru. Sini saya berbicara sama Ibu, setiap tahun kegiatan pembekalan itu bukan hanya untuk siswa saja, tetapi juga untuk orang tua. Karena itu kami memanggil seluruh orang tua daripada siswa TKR untuk hadir untuk bisa sama-sama mendampingi anak murid kita yang nanti akan turun ke tempat praktek. Kenapa diundang? Karena mereka turun ke sana bukan untuk berlibur, tetapi melakukan praktek kerja lapangan. Nice. Cukup. Karena pada dasarnya siswa turun praktek biasanya mereka terlepas dari bimbingan sekolah maupun orang tua. Karena siswa banyak yang melakukan prakteknya di luar. Maka kami pandang perlu penting dan itu termuat di dalam Permen Kemendikbud bahwa pemetaan maupun pembekalan itu bukan hanya untuk siswa tetapi juga untuk orang tua. Maka dengan demikian itu sambutan daripada saya sekali lagi mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Bapak maupun Ibu yang sudah hadir di SMK Negeri 1 Maumere. Saya ingin menunjukkan bahwa materi atau agenda daripada pembekalan atau rapat bersama orang tua ini agar orang tua dapat mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh siswa di tempat praktek dan apa yang dilakukan oleh sekolah untuk kelancaran daripada praktek siswa di lapangan. Maka saya ingin
saya ingin agar orang tua memahami akan konsep maupun aturan yang berlaku pada sekolah. Ada lima tahapan atau 5 poin penting di dalam praktek yang orang tua harus ketahui. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada penilaian, yang keempat ada monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir ada sertifikasi. Maka kami pandang penting sekali, maka orang tua diharapkan untuk dapat bekerja sama agar siswa kita bisa sampai pada tahapan sertifikasi, atau dia dinyatakan lolos atau lulus di dalam melakukan praktek kerja lapangan. Kenapa harus lulus? Karena banyak siswa ketika dia praktek hilang jangkauan daripada sekolah, maka dia bisa dicutikan atau dikeluarkan daripada sekolah. Karena itu sudah melanggar peraturan yang berlaku pada Permendikbud tadi. Untuk siswa kelas 12 TK, siswa kelas 12 pada SMK berhak untuk melakukan namanya praktek kerja lapangan. Baik, saya masuk pada poin pertama. Poin pertama itu ada perencanaan. Perencanaan itu maka salah satu poin Bapak dan Ibu hadir di sini. Yang pertama, kami melakukan dari sekolah pemetaan DUDI. Kenapa harus pemetaan DUDI atau dunia industri? Karena di situ kami akan mengkorelasikan kemampuan baik finansial maupun kemampuan secara akademis daripada siswa. Sambung dengan cara praktek anak yang cukup jauh dari orang tua. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan penempatan peserta ini pada dunia kerja, praktek kerja, monitoring oleh pembimbing PKL dari dunia kerja. Poin yang ketiga adalah penilaian. Ya, untuk sebuah standar pendidikan di mana-mana saja kita sudah terbiasa dengan namanya penilaian. Melakukan sesuatu kita pasti melakukan penilaian, baik itu secara attitude maupun akademis. Dan yang keempat, guru juga melakukan monitoring, atau dari sekolah melakukan monitoring praktek siswa yang sedang berjalan, dilakukan monitoring. Yang terakhir adalah sertifikasi. Nah, di sertifikasi ini biasanya siswa banyak yang gagal, sangat banyak yang gagal. Kenapa? Di saat praktek yang tidak melakukan praktek, dia malahan asik-asik. Kalau dia praktek di Jakarta atau Surabaya, biasanya praktek 1 hari, 5 hari, jalan-jalan. Dilakukan monitoring, ternyata di situ siswa tidak melakukan praktek. Di situ siswa tidak melakukan praktek. Dilaporkan kepada sekolah maupun jurusan. Nah, untuk kiat-kiat ini, apa yang sekolah lakukan? Kita membuat kesepakatan antara sekolah dan orang tua. Nanti sebentar saya akan membagikan surat pernyataan siswa maupun orang tua. Hari ini kita datang untuk apa, saudara?
melakukan verifikasi apakah sudah betul anak ini melaporkan kepada orang tua. Bang, saya praktek di Jakarta, saya praktek di Kupang, saya praktek di Lembata, saya praktek di Palembang. Orang tua biasanya ingin yang terbaik, ikuti saja. Tanya dulu, apakah Pak betul nggak? Wajib. Kalau dari sekolah wajib. Pertanyaannya mana? Praktek ataukah pemilihan tempat praktek? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak K3 bersama Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Mamena yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali, murid yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti pertemuan tentang persiapan PKL anak kelas 12 PKR. Untuk itu sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Kami minta Bengkel yang jauh lebih baik. Kalau soal bengkel di luar, kami punya bengkel yang standar berada di luar. Contohnya di mana? Paling terdekat Kupang, paling terjauh Batam sama Kalimantan. Tidak. Paling terjauh adalah Papua. Kemarin ada satu siswa, saya juga, Pak, saya praktek di Papua. Karena tidak melakukan standar sesuai prosedur praktek pada bengkel. Data rambutnya tidak memanjang, mungkinnya tidak sesuai dengan pemilik manajemen bengkel. Itu salah satu. Sebab yang kedua, kerja dengan tidak penuh hati-hati. Dari sekolah sudah nasihatin, bahkan itu ada tertuang di dalam matematika atau pelajaran. Akan bahayanya bagi keselamatan di tempat kerja. Mungkin salah satu siswa kita punya orang tua itu sering sekali mencintakan manusia mekanik tapi diragukan. Mungkin saya sedikit maju. Contoh yang paling konkret untuk Bapak Ibu bisa mendampingi anak kami di tempat kerja. Perhatikan dulu ketika dia masuk pembekalan. Yang pertama, baju ditanyakan, sudah punya baju praktek masih bagus tidak? Sepatu, kalau bisa menggunakan sepatu semi kulit ya, semi kulit, sehingga kejadian di bengkel bisa dihindarkan. Terus menggunakan apa lagi? Menggunakan helm itu kalau pada jurusan yang bekerja pada luar lingkungan, contoh listrik, PCTL, ITL, bangunan, itu menggunakan helm. Kita sebisa-bisanya harus memenuhi standar kriteria daripada K3. Terutama anak kita yang praktek di Batam, Kalimantan, Jakarta, mereka harus menggunakan safety. Jadi kalau mereka mau berangkat, perhatikan. Kedua, kelengkapan soal surat kesehatan daripada anak kita. Saya kembali sedikit. Praktek tanpa melihat situasi dan kondisi daripada bekerja. Saya mau katakan, walaupun kami sekolah, tingkat bahaya kecelakaan cukup tinggi.
sekali lagi cukup tinggi. Kemasangan saraf di dalam puli akan kabel namanya puli atau belt terhubung antara poros penggang dan poros penggang. Itu bahaya, bisa jaraknya terputus. Dan itu sudah kejadian. Kalau mobil tanpa memperhatikan bahaya keselamatan, maka akan bahaya juga terhadap diri si mekanik. Sederhana saja, tetapi kami selalu berhubungan dengan, kalau kasarnya masuk ke STM dipandang bagus, terampil, cakap. Tapi kalau mau jadi kriteria ini, kita harus menggiring anak-anak kita tuh benar-benar memahami konsep daripada seorang teknik. Saya lanjutkan sedikit tentang surat kesehatan atau surat kesehatan. Pencegahan supaya apa? Kita sudah melewati pemeriksaan kesehatan. Ketika ada praktek, kita sudah tahu anak dalam keadaan sehat dan tersedia. Ketika sampai di tempat praktek, dia punya penyakit bawaan muncul, ternyata ditipu surat keterangan itu. Sekolah ini pernah ngamuk-ngamuk. Kami panggil. Ingatnya Bapak Ibu, saya mau ingatkan bahwa anak kita dikasih sekolah pada STM, kami berurusi dengan baik. Jadi jangan sampai nanti besok lusa anak kita mengalami sesuatu di tempat praktek sekolah yang disalahkan. Kalau sekolah disalahkan, buat apa hari ini kami memanggil Bapak dan Ibu untuk datang ke sini, membuat surat kesepakatan bersama atau surat pernyataan menerangkan bahwa kami bersedia. Tapi kita berdoa yang terbaik untuk mereka. Kalau berdoa yang terbaik untuk mereka, agama saya juga begini, puji Tuhan, sehat. Itu. Jadi jangan berpikir yang negatif, jangan berpikir, aduh untuk praktek di Jakarta sana, tidak pernah pergi sana. Nah, ini berarti ketakutan dari dia punya bapak atau dari mama, atau jangan-jangan percaya bahwa mereka mau praktek di mana saja, mereka akan selamat. Kenapa harus praktek di luar? Yang pertama, sebagai psikis manusia, dia akan mendapatkan nilai sosial dalam pergaulan untuk kedepannya mendapatkan relasi yang jauh lebih bagus. Punya relasi yang bagus, maka dia punya kompetensi yang bagus secara nilai sosial. Kalau dia punya kompetensi bergaul dengan pemabuk di luar, maka di situ dia juga akan mendapat relasi pemabuk. Nah, itu. Kembali lagi, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa di mabuk merek sesuai pemetaan yang lolos verifikasi TKR berstandar untuk menjawab kompetensi yang ada di TKR kurang lebih hanya 3 B. Sekali lagi, yang mampu menjawab kompetensi teknik kendaraan ringan TKR itu di merek hanya 3 B. 1. Osoa, 2. Suzuki, 3. Daihatsu. Yang lainnya apakah tidak lolos karena apa? Mereka tidak mempunyai manajemen bengkel yang baik. Salah satu contoh, tidak memiliki kriteria bengkel yang berstandar K3 keselamatan. Mungkin Pak Ibron bisa tahu apa itu K3, Pak Ibron? K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Ya.
Ya, Pak Ifron ini juga salah satu guru produktif di otomotif. Jadi saya tanya memang bahwa ini nanti kalau soal olahraga bahasa Indonesia, anak-anak itu nanti kamu menjadi bengkel, belajarlah pada ibu kita. Ini gurunya balik kelasnya. Pak Vino, apa kita harus menjaga kebugaran? Ya, seorang ketika harus menjaga kebugaran, selalu sehat, selalu tampil prima walaupun pinggang encok, lutut goyang. Nah itu kita. Mungkin ada juga yang berlatar belakang orang tuanya kerjanya mekanik. Kenapa hanya 3 bengkel? Soal K3 itu bengkel